Perkenalkan, nama saya Risnawati dari UPBJ UT Bandung. Di tugas 3 ini saya akan mengambil tema tentang peningkatan literasi digital dan etika bermedia sosial di kalangan generasi muda. Bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara generasi muda memperoleh informasi, berinteraksi, dan mengekspresikan diri. Media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi remaja dan mahasiswa. Namun, dalam penggunaannya, media sosial ini yang tidak disertai dengan literasi digital yang baik dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti penyebaran hoaks yang merajalela, cyberbullying, serta ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan hingga penyalahgunaan informasi. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan program peningkatan literasi digital dan etika bermedia sosial agar generasi muda mampu menggunakan teknologi secara bijak, kritis, serta bertanggung jawab dan produktif. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai keamanan digital, verifikasi informasi, serta etika dalam berkomunikasi di ruang digital. Dan rumusan masalahnya terdiri dari bagaimana tingkat pemahaman generasi muda mengenai literasi digital, bagaimana meningkatkan kesadaran etika bermedia sosial di kalangan generasi muda, dan bagaimana membentuk perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab dan positif. Tujuan dari program ini adalah 1. Untuk meningkatkan pengetahuan peserta mengenai literasi digital. Yang kedua adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang etika bermedia sosial. Yang ketiga adalah membekali peserta dengan kemampuan mengenai hoaks dan informasi palsu. Yang keempat adalah mendorong terciptanya budaya komunikasi digital yang sehat dan bertanggung jawab. Terus manfaat program ini untuk beberapa kalangan ya. Kalau untuk peserta bisa menambah wawasan tentang penggunaan media digital secara bijak. Yang kedua, bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi. Bagi masyarakat, manfaat program ini adalah bisa mengurangi penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan positif, dan bagi institusi adalah bisa mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di era digital. Bab 2, tinjauan pustaka, terdiri dari 1. Literasi digital. Literasi digital sendiri memiliki arti yaitu kemampuan individu dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi melalui teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Etika bermedia sosialnya itu merupakan seperangkat norma dan nilai yang mengatur perilaku seorang dalam menggunakan media sosial, termasuk menghormati privasi, menghindari penyebaran hoaks, dan menjaga komunikasi yang santun. Yang berikutnya, generasi muda dan media sosial. Generasi muda merupakan kelompok penggunaan internet dan media sosial terbesar, bukan terbesar juga di Asia Tenggara, juga Indonesia lumayan menduduki peringkat yang 5 besar ya. Nah, karena itu mereka perlu dibekali kemampuan literasi digital yang mumpuni agar mampu menghadapi berbagai tantangan ruang digital. Dan untuk bab 3 itu merupakan adanya rencana pelaksanaan program. Rencana pelaksanaan programnya itu 1. Nama kegiatannya peningkatan literasi digital dan etika bermedia sosial di kalangan generasi muda. Yang keduanya, tema kegiatannya itu membangun generasi cerdas, kritis, dan beretika di era digital.
Sasarannya itu siapa saja? Satu, pelajar yang terdiri dari SD, SMP, SMA. Yang kedua, mahasiswa. Yang ketiga, komunitas atau organisasi kepemudaan. Untuk kegiatannya terdiri dari seminar literasi digital, workshop cek fakta dan anti hoax, pelatihan keamanan digital, diskusi interaktif etika bermedia sosial, dan kampanye digital melalui media sosial. Dan materi kegiatannya itu adalah satu, pengantar literasi digital, mengenali hoax dan disinformasi, keamanan data pribadi di internet, dan etika komunikasi digital. Dan yang berikutnya adalah waktu dan penempatan bisa diatur ketika acara tersebut berlangsung, bisa dikondisikan dulu, bisa ditentukan dulu mengenai harinya kapan, tanggalnya berapa, waktunya dari jam berapa sampai jam berapa, dan tempatnya biasanya sih di aula. Dan yang bab keempatnya itu yang saya tulis itu adalah langsung ke anggaran biaya. Anggaran biayanya itu ada beberapa hal yang perlu dicatat. Yang pertama, honor dari narasumber, konsumsi peserta, publikasi dan dokumentasi, ATK dan sertifikat, serta perlengkapan kegiatan. Dan yang kelima barulah itu adalah penutup. Dalam penutup ini saya menuliskan tentang program peningkatan literasi digital dan etika bermedia sosial. Ini merupakan upaya yang strategis dalam membentuk generasi muda yang memanfaatkan teknologi secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan ini, saya harap peserta yang mengikuti bisa memahami pentingnya literasi digital, menghindari penyebaran berita-berita palsu di luar sana, dan pastinya bisa menjaga etika dalam berkomunikasi dan bermedia sosial agar tidak merugikan orang lain, dan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat lagi, yang lebih produktif lagi, dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizna dari UT Bandung. Maaf kalau masih banyak salah. Terima kasih.